Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muti Anastasia, NIM C0D023046. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Yang pertama yaitu definisi aktiva tidak berwujud. Pengertian dari aktiva tidak berwujud adalah suatu aktiva yang tidak terlihat wujudnya namun memiliki nilai bagi perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Keberadaan aktiva tersebut sangat berpengaruh dalam bisnis, terutama untuk jangka panjang. Perusahaan membutuhkan aktiva ini untuk menciptakan nilai perusahaan agar dapat meningkatkan profit. Dalam beberapa kasus, aktiva ini memiliki nilai yang sangat besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Selanjutnya, karakteristik aktiva tidak berwujud. Yang pertama, tidak berwujud secara nyata, artinya jika dilihat dari namanya, aktiva ini memang tidak memiliki wujud dan eksistensi yang dapat dilihat secara langsung. Namun, walaupun tidak memiliki wujud atau eksistensinya, aktiva ini memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dapat berkembang dan memperluas pasar jika aktiva tidak berwujud memiliki nilai yang tinggi. Yang kedua, tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Artinya, nilai dari aktiva ini didapatkan dari klaim, lalu di kemudian hari kas akan diterima perusahaan dari subjek yang melakukan klaim aktiva di perusahaan tersebut. Yang ketiga, aktiva yang bersifat jangka panjang. Masa manfaat dari aktiva ini adalah lebih dari 1 tahun. Namun, jika perusahaan tidak dapat mengukur atau mengestimasikan nilainya, maka aktiva tersebut akan dianggap memiliki manfaat 10 tahun. Selanjutnya, jenis-jenis aktiva tidak berwujud. Yang pertama yaitu paten. Paten adalah sebuah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan hak paten yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu sejak pemberian hak paten tersebut. Yang kedua, copyright. Pemerintah memberikan copyright untuk memberikan pemilik hak eksklusif tersebut untuk menghasilkan dan menjual karya seni atau publikasi. Yang ketiga, trademark. Sebuah trademark adalah sebuah kata, frase, atau simbol yang mengidentifikasi sebuah produk atau bisnis. Contohnya seperti Coca-Cola, Game Boy, Windows, dan Frappuccino. Yang selanjutnya yaitu franchise dan license. Franchise adalah sebuah persetujuan kontraktual antara seorang franchisor dengan franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu, menyediakan jasa, atau menggunakan trademark tertentu. Selanjutnya, goodwill. Goodwill adalah bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Selanjutnya yaitu nilai perolehan aktiva tidak berwujud. Harga beli termasuk bea impor dan pajak yang sifatnya tidak dapat dikreditkan atau setelah diskon dan potongan dagang. Selanjutnya, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Berikutnya, definisi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan pinjaman atau kewajiban keuangan yang wajib dilunasi dalam waktu yang singkat. Biasanya, utang harus segera lunas dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Utang jenis ini bisa mencakup berbagai jenis pinjaman, mulai dari kartu kredit hingga pinjaman tanpa agunan, yang memberi sumber dana secara cepat namun bunganya lebih tinggi dibanding utang jangka panjang. Selanjutnya, jenis-jenis kewajiban jangka pendek. Yang pertama yaitu dividen. Dividen merupakan keuntungan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada para investornya. Jumlah dari keuntungan itu berbeda sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.
Yang kedua yaitu utang wesel. Utang jenis ini merupakan pinjaman yang dilakukan oleh pemilik usaha dengan bukti sebuah surat tertulis, akan tetapi dalam dokumen tersebut tidak disertakan syarat atau jaminan dari pinjaman yang diberikan. Yang ketiga yaitu utang dagang. Utang dagang adalah pinjaman yang semestinya bisa dilunasi dalam jangka waktu yang singkat. Jenis utang ini adalah jika pemilik bisnis melakukan kredit terhadap sebuah barang yang akan dijual kepada konsumen. Yang keempat yaitu utang biaya. Utang biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan pengusaha dan sudah dicatat ke dalam beban pengeluaran. Namun, utang tersebut belum dibayarkan dengan alasan jatuh tempo masih lama. Yang kelima, terima pendapatan di muka. Pendapatan yang diterima lebih awal atau di muka merupakan dana penjualan yang didapatkan lebih dulu oleh pemilik usaha. Padahal pengusaha tersebut belum diberikan produk atau jasa kepada pelanggannya. Selanjutnya, resiko kewajiban jangka pendek. Yang pertama yaitu beban bunga yang tinggi daripada utang jangka panjang yang bisa menambah beban keuangan apabila tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, terlalu mengandalkan utang sehingga menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan masalah arus kas dalam jangka panjang. Yang ketiga, berisiko likuiditas yang berkurang dan akhirnya menjadi masalah serius jika tidak diatasi secara tepat. Yang keempat, kemampuan untuk membayar ini bisa menjadi resiko besar, mengingat jatuh tempo yang pendek sehingga pembayaran dilakukan lebih sering. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.